Tumben banget Abang ngajakin ke museum. Emang ada apa sih di museum ini? Jadi gini guys, kita kan bawa-bawa nama Jenderal Sudirman di kemana-mana sebagai mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Terus kita tuh penasaran, cerita dulu Jenderal Sudirman tuh seperti apa sih? Ikutin terus videonya ya guys. Ayo, ayo, ayo. Di monumen inilah jejak sang panglima besar diabadikan. Bukan hanya untuk menyimpan kenangan masa lalu, tetapi tempat ini juga menjadi saksi ketangguhan yang terus menginspirasi jati diri kita sampai hari ini. Nah, biar kita makin kenal, yuk kita flashback sedikit ke titik paling awal perjalanan hidup beliau. Oke, jadi sekarang di belakang aku udah ada dokumentasi perjalanan panjang Panglima Jenderal Sudirman selama masa hidupnya. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Siapa sangka, tokoh sebesar Jenderal Sudirman lahir dan tumbuh dari rumah yang sesederhana ini. Ini menjadi bukti nyata kalau kebesaran hati dan jiwa kepemimpinan itu tidak harus berawal dari kemewahan. Mengawali langkah sebagai seorang guru di Cilacap, beliau tumbuh menjadi pemimpin yang jujur, rendah hati, dan tulus mengabdi kepada rakyat. Dan kalau kita ingat kembali ke tanggal 18 Desember 1945, ini adalah momen di mana beliau resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Angkatan Perang. Dan hebatnya lagi, beliau pada saat itu baru berusia 29 tahun. Sebagai Panglima muda, tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat, yaitu merangkul seluruh barisan pejuang kita demi satu tujuan, menjaga kedaulatan bangsa. Pada Desember 1948, Jogja direbut oleh Belanda. Tapi bukannya menyerah, Jenderal Sudirman memilih untuk terus berjuang. Walau beliau sedang sakit, beliau tetap memimpin pasukan gerilya sejauh 1000 km dengan ditandu keluar masuk hutan selama 7 bulan. Sampai akhirnya kembali pada 10 Juli 1949 menjadi bukti kuat kalau semangat perjuangan kita tidak akan pernah padam. Lalu, ada satu momen bersejarah yang sangat emosional. Tepatnya pada tanggal 10 Juli 1949 saat Jenderal Sudirman akhirnya kembali ke Yogyakarta. Kedatangan beliau di Gedung Agung disambut dengan rasa haru dan penghormatan yang mendalam dari para tokoh negara. Meskipun kondisi fisiknya sudah jauh menurun, namun jiwanya tetaplah seorang pejuang sejati. Beliau berdiri tegar menyambut barisan kehormatan prajuritnya. Peristiwa ini menjadi pesan yang sangat kuat bahwa kemerdekaan bangsa kita bukanlah sesuatu yang bisa direbut begitu saja.